Wahai para murtadin dan apologet yang ada di belakang Muhammad Kece, tetapi kalian tidak akan pernah bisa membebaskan Muhammad Kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Muhammad Kece menurut hukum positif belum bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah melanggar hukum karena belum ada hukuman dari pengadilan. Begitu juga Yahya Waloni. Sungguh pun dalam hukum positif, Kosman Muhammad Kece dan Yahya Waloni belum dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Tetapi masyarakat awam yang menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai luhur Pancasila sudah selayaknya memberikan hukuman sosial kepada mereka. Sebab di atas hukum positif ada moral. Muhammad Kece dinyatakan oleh Romo Beni Susetio sebagai manusia yang tidak bermoral. Begitu juga Yahya Waloni yang mu'alaf itu dinyatakan oleh para ulama sebagai manusia yang tidak bermoral. Kita tidak menerima orang seperti Muhammad Kece dan Yahya Waloni ini dibiarkan di negeri ngoceh, ngebacot, menghina agama sesukanya. Kami mengutuk keras kepada orang-orang seperti mereka ini yang menggunakan topeng agamanya untuk melecehkan agama lain. Kami tidak bangga dengan murtadnya Yahya Waloni dari Kristen lalu masuk ke dalam Islam. Islam sudah cukup kuat, Islam mulia tanpa Yahya Waloni. Umat Islam sudah banyak punya kiai dan ulama yang hebat dan mumpuni, punya keilmuan bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Yahya Waloni yang murtad dan baru menjadi mu'alaf seumur jagung belum pantas disebut sebagai ustadz dan hanya orang-orang bodoh yang menganggapnya sebagai ustadz. Yahya Waloni hanyalah sebagai pendongeng kehidupan masa lalunya. Buku Iqra saja mungkin juga belum khatam. Yahya Waloni tidak punya guru agama. Yahya Waloni tidak punya guru spiritual Islam. Walaupun dulu katanya masuk Islam difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama. Umat Islam tidak butuh Yahya Waloni. Hanya umat yang bodoh yang menjadikan Yahya Waloni sebagai penceramah agama. Hanya orang-orang bodoh yang menjadikan Yahya Waloni sebagai wakil pelampiasan sakit hati karena kalah Pilpres tahun 2019. Secara hukum positif, Muhammad Kece dan Yahya Waloni masih menunggu keputusan hukuman. Tetapi secara moral, Muhammad Kece dan Yahya Waloni telah melakukan kejahatan merusak perdamaian, memecah belah persatuan Indonesia, menciptakan kegaduhan,
membangkitkan permusuhan, menciptakan benturan antar pemeluk agama di Indonesia, menebarkan ujaran kebencian, merendahkan dan melecehkan agama-agama lain. Oleh sebab itu, mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat kepolisian. Dalam hal ini adalah Bareskrim Polri yang telah cepat mengambil tindakan pengamanan menangkap Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Mempertanggungjawabkan secara hukum di negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Soal mereka percaya hukum akhirat, itu urusan mereka. Semua pihak harus mendukung penegakan hukum atas mereka berdua. Secara moral, mereka berdua adalah pelaku kriminal, maka tidak layak dibela. Tidak layak dibina, bahkan kalau perlu dibinasakan. Biarlah mereka dibela oleh pengacara yang diatur dalam hukum acara pidana. Bagi kita orang awam yang tidak punya profesi sebagai pengacara, yang menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai Pancasila, menurut pendapat saya, tidaklah pantas membela mereka. Para ustadz, para pendeta, para apologet yang punya profesi pengacara, silakan. Tapi yang tidak punya profesi sebagai pengacara, haram hukumnya membela mereka. Haram juga mendukung dan membenarkan ocehan mereka yang menghinakan dan melecehkan agama. Kalau ada orang bukan pengacara kok bela mereka, maka berarti sama kriminalnya dengan mereka. Semua orang harus tahu dan mengerti. Muhammad Kece dan Yahya Waloni, mereka ini menghina agama lain dan menyampaikan dalil penghinaan tidak dalam forum diskusi ilmiah atau dialog persaudaraan. Tetapi mereka mengoceh dan membual secara monolog dengan nada hasutan dan provokasi. Baik itu disampaikan sendirian dalam rekaman video atau di hadapan para jamaah yang kemudian disebarluaskan. Mulanya mungkin dianggap hebat oleh penontonnya sehingga membuatnya makin berani. Kemudian iblis memberikan aplaus, tepuk tangan menyemangatinya. Maka semakin pede dan semakin lantang penghinaannya. Kemudian orang-orang bodoh memberikan penguatan bahwa penghinaan kepada agama lain itu adalah kebenaran yang diridhoi Tuhan. Padahal itu adalah kebatilan yang disenangi setan. Makin semangatlah mereka dan semakin bertambah-tambah banyak penghinaannya. Maka kepada para pembela dan pendukung, saudara-saudara harus tahu itu. Mereka berdua tidak sedang menyampaikan kebenaran dalam tanda kutip. Mereka dengan sengaja dan penuh kesadaran menghinakan agama lain dan menggunakan dalil pembenaran kutipan ayat-ayat penggalan, lalu ditafsirkan sendiri seenak perutnya dan sesuka kemauan setan. Wahai para murtadin dan apologet yang ada di belakang Muhammad Kece, kalian boleh membela mati-matian.
ngoceh terus dan menyerang umat Islam sepanjang waktu. Kalian boleh provokasi dan menggunakan ustadz-ustadz gadungan untuk menguatkan dukungan kepada Muhammad kece. Kalian boleh siaran terus 24 jam mencari dukungan dan menyerang aturan, menyerang aparat kepolisian. Tetapi kalian tidak akan pernah bisa membebaskan Muhammad kece. Saya ulang lagi, kalian tidak akan pernah bisa membebaskan Muhammad kece. Benar kata pendeta murtad yang bernama Saifuddin Ibrahim. Dia bilang bahwa Muhammad kece tidak akan lolos dari hukuman karena ada kekuatan besar. Anda harus tahu, kekuatan besar itu adalah kekuatan rakyat yang mendorong agar orang-orang yang tidak bermoral seperti Muhammad kece itu harus dihukum. Camkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.